Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih anak-anakku 10 IPA 4 yang hari ini bisa masuk di kegiatan MPLS meskipun secara daring atau virtual. Nah, kegiatan ini saya rekam, jadi kalian harus mikrofonnya dimatikan dahulu kalau sekiranya tidak berbicara. Terus nanti kalau misal waktunya berbicara, nanti videonya bisa dinyalakan. Jadi nanti jaringannya biar tidak jelek, ya. Ya, sambil menerima temannya yang baru masuk, langsung saya mulai. Nanti kalian bisa melihat tampilan di layar HP kalian. Cek. Ya, sudah terlihat tampilan dari HP-nya, materinya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nah, ini kita kesempatan pada 45 menit pagi hari ini. Nanti saya akan menyampaikan tentang pembekalan pembelajaran daring atau virtual dari pembimbing akademik kelas 10 MIPA 4. Ya. Dan kebetulan saya sendiri wali kelasnya. Nama saya Sun Herdi SPD. Biasanya saya dipanggil Pak Sun kalau di sekolah. Ya. Ya, masih loading sebentar. Ya, ini. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan sedikit karena ini memang kita di sini paling tidak kalian selama 1 tahun nanti bersama saya. Jadi alamat saya itu di Pati, ya, nomor handphone itu masih sama yang ada di grup. Dan di Desa Mantingan, RT 5 RW 3 Jaken Pati. Misalkan kalian kok sedang ada acara di Pati atau apa, misalkan kok berdekatan, mampir tidak apa-apa, bermain, ya, itu ya. Atau sedang wisata kemana, bisa main. Tapi masa kecil saya berada di Demak, ya. Itu ada riwayat pendidikan saya, ada di SD Mangunrejo 3, lulus tahun 97, SMP Negeri 2 Dempet, mungkin di sini ada yang lulusan SMP Dempet banyak. Saya lulus tahun 2000, dan saya alumni SMA Negeri 1 Dempet sendiri, yang sekarang kalian sekolah di SMA Negeri 1 Dempet tercinta itu. Nah, saya dulu juga alumni dari SMA Dempet, tahun 2003. Kemudian saya melanjutkan di perguruan tinggi IPGRI Semarang, wisuda pada tahun 2008. Jurusan saat saya kuliah yaitu S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Motivasi hidup saya ya selalu berusaha melakukan hal yang dengan semangat. Jadi meskipun kalian nanti pembelajaran daring, kalian tetap melaksanakan dengan semangat. Kalau kalian tidak melaksanakan atau kalian tidak mengikuti dengan baik, kamu pasti akan ketinggalan dengan teman-teman kamu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Jadi kita di sini sedang melakukan pembelajaran daring. Kenapa tidak bisa tatap muka? Karena kita sekarang sedang ada pandemi. Ya. Jadi ini sudah mulai menurun. Alhamdulillah ada kebijakan pemerintah PPKM darurat. Nah, istri saya juga termasuk tenaga kesehatan. Itu tadi malam bercerita
Alhamdulillah di rumah sakit hari kemarin yang COVID 1 orang. Biasanya satu hari itu 10, 20, seperti itu. Kemarin cuma 1. Jadi dengan adanya PPKM darurat ini memang ada imbas baiknya. Jadi apa itu? Kalian harus melakukan di rumah, kurangi mobilitas, jangan keluyuran, ya seperti itu. Kita tahu badan kita sehat, tetapi yang kita hampiri belum tentu sehat. Nah, saat kita jalan, kita bawa virus apa enggak, aku enggak batuk, aku enggak panas kok, aku enggak bersin-bersin. Tapi di tangan kita, di rambut kita, di baju kita, mungkin ada virus yang tidak bisa kita lihat. Nah, dan itu nanti bisa nemplok bahasanya atau bisa beralih ke tempat yang orang itu tidak imunnya tidak kuat. Nah, jadi makanya ada PPKM darurat. Jadi seperti itu. Selalu cuci tangan, ya, pakai masker, itu yang utama. Ya, jadi yang pertama sekarang adalah kesehatan. Pembelajaran kita bisa melakukan dari rumah. Nah, ini pembekalan pembelajaran. Yang pertama, pastikan kalian masuk semua grup mapel ataupun grup kegiatan sekolah. Nah, baik grup mapel, pramuka, kesiswaan, grup MPLS atau grup apa, kalian harus masuk semua. Mapel kemarin kalau tidak salah ada 17 atau 18. Ya benar ya? Sekarang kalian sudah masuk berapa grup mapelnya? 18. Sudah 18. Ya, kalau ada yang belum 18, terutama grup mata pelajaran, kalian tanya temannya, tanya nomor HP gurunya, terus menghubungi Bapak Ibu gurunya. Terus kalian minta masuk di grup tersebut, jangan sampai ketinggalan. Ya. Terus yang kedua, nomor yang Anda pakai jangan sampai hangus. Diingat-ingat, batas pengisian pulsanya, masa tenggangnya, ya. Jangan gonta-ganti nomor. Nanti kalau kamu ganti-ganti nomor, resiko sendiri. Wah, saya lupa, kelupaan, sudah masa tenggang, hangus. Ya. Agar tidak ketinggalan informasi. Misal kok terpaksa ganti nomor HP, harus menghubungi pembimbing akademik atau guru mapel bersangkutan kalau ada perubahan nomor HP. Nah, jadi misalkan kok, wah nomor saya hangus, ya kamu harus menghubungi 18 pembina atau 18 Bapak Ibu guru mapel tersebut kalau nomornya ganti. Terus dimasukkan ke grup mapel. Soalnya nanti alat komunikasi utama pertama biasanya yang dipakai anak SMA D4 yaitu WA. Setelah WA itu nanti mengembang, bisa ke email, bisa ke classroom, bisa ke apa itu, yang lainnya. Banyak, Google Form, ya, seperti itu. Yang ketiga, tetap aktif dalam pelajaran daring. Meski dengan menjawab chat, pertanyaan, aktif, diskusi di kelas, atau grup daring. Jadi diskusinya bagaimana? Nah, di grup tersebut diskusi. Kalau menurut saya, yang namanya paragraf eksposisi adalah, terus ada mungkin masih kurang, saya mau menambahi. Ya, seperti itu namanya diskusi. Kalau menurut saya seperti ini. Oh, saya juga bisa dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain seperti ini, misalkan. Itu namanya diskusi, jadi bertukar pendapat. Atau bisa menyanggah teman dari pendapat teman salah, diutarakan keliru, bukan seperti itu namanya diskusi di dalam grup daring, ya. Jadi aktifnya jangan waalaikumsalam, nggih Pak, ya Pak, si Pak, siapa. Setelah itu tidak ada diskusinya. Jadi diskusi itu seperti itu, bertukar pendapat di dalam grup daring atau grup virtualnya. Misalkan di sini diskusi bisa, ya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yang keempat, aktif dan rutin mengerjakan, mengirim, mengumpulkan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru.
Jangan sampai ada tugas yang tidak dikerjakan atau dikumpulkan. Jadi nanti setelah pelajaran daring, biasanya nanti ada tugas. Kalian harus mengerjakan dan mengumpulkannya. Jangan sampai tidak mengumpulkannya. Kalau kalian tidak mengumpulkannya, waduh, nilai kalian bisa kosong. Misalkan 4 tugas dalam satu semester. Seharusnya nilai kalian 90, 90, 90, 90. Tapi kalian 01. Seharusnya kalian itu bisa ranking, bisa nilai tertinggi atau rata-rata tertinggi di kelas. Tapi berhubung tidak mengumpulkan 1, kamu mengumpulkan 3, ya kamu cuma masuk 5 besar, tidak bisa 3 besar misalkan. Jadi misalkan kamu pengen lihat, wah enak nih lulus 2 tahun. Lulus 2 tahun nanti saya bisa langsung kuliah, bisa langsung kerja, dapat uang misalkan. Saya bisa sekolah 2 tahun, kenapa saya pilih sekolah 3 tahun? 2 tahun enak. Seperti itu. Nah, kamu harus tunjukkan prestasinya dengan belajar rutin di rumah. Tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan daring dikerjakan, dikumpulkan. Via email, kumpulkan, kirim via email. Kelas dikirim ke classroom, kumpulkan lewat classroom. Kirim WA, kirim WA. Seperti itu. Sekarang berbasis teknologi. Ya, seperti itu. Karena mengingat lingkungan masyarakat kita masih banyak atau masih ada di dalam pandemi COVID-19. Percaya dan tidak percaya, lebih baik kita cari aman saja. Lebih baik kita cari aman saja dengan menerapkan protokoler kesehatan. Apa sih susahnya? Daripada kita tidak percaya, tiba-tiba nanti malah kalian sendiri, kita sendiri yang kena. Ya, jadi kalau saya percaya corona itu ada. Ya. Berapa minggu yang lalu di desa saya yang di Demak sana dan di Pate itu rutin tiap minggu, tiap 3 hari pasti ada orang yang meninggal. Yang meninggal usianya 100 tahun, 90 tahun, yang sudah mbah-mbah. Alah, matinya gara-gara tua. Tapi kalau tidak ada lantaran COVID, itu kemungkinan tidak meninggal. Setelah tahu kalau ada yang meninggal dari rumah sakit, dilakukan protokoler kesehatan, terus akhirnya, oh iya COVID ini, masyarakat terus pada keluar pada pakai masker, ya. Terus kemana-mana pakai masker, dan jarang yang keluar. Sekarang jalanan sepi, ya. Kalau masih ramai itu mungkin masyarakatnya masih belum sadar, tapi alhamdulillah di desa saya ini sudah sadar, jadi kemana-mana pakai masker dan jarang keluar kalau itu hal yang tidak penting. Ya, jadi mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, kalian paling tidak, misalkan kok itu perintahnya di email ya, berarti kirim email. Kumpulkan di classroom. Buat videonya diupload di YouTube kalian, terus nanti alamat, link YouTube-nya dikirim ke wali kelas, dikirim ke guru mapel, terus nanti dimasukkan di classroom, bisa. Yang kelima, selalu absen presensi kehadiran baik BK maupun dengan Bapak Ibu guru saat daring. Jadi absen itu juga penting. Jadi tidak hanya tugas tapi juga absen. Absen kehadiran atau presensi kehadiran. Bapak Ibu guru BK itu biasanya nanti ada absen kehadiran tiap hari. Ya. Jangan sampai kamu 3 kali berturut-turut tidak, atau 3 kali tidak hadir, tidak memberitahu, tidak izin, itu pasti nanti kamu akan bermasalah. 1, orang tuamu akan mendapat surat panggilan dari sekolah. Kenapa kok 3 kali ini tidak hadir? Ya, jadi harus absen, misalkan sakit, absen. Tapi kalau pergi ke rumah nenek, daring seperti ini, kamu pakai seragam, sekarang posisi misalkan di rumah kakek, kamu bisa sambil daring, mendengarkan suara saya, ya kan? Nah, dan juga tidak harus kameranya dilihatkan terus, ini kan kamu menyimak, kamu pakai headset, itu sudah seperti mendengarkan lagu. Mic-nya dimatikan, kamu di sana ngobrol-ngobrol dengan saudara sambil menyimak suara saya juga bisa, ya.
Itu kalau misalkan pergi ke rumah nenek atau hal yang tidak penting, ya, ke rumah saudara atau bagaimana, masih bisa ikut daring, ya, kecuali satu, sakit, sirai ngeluh, kemut-kemut, kon mikir matematika, waduh, rasanya koyo opo, ya, waduh, maaf ibu, saya tidak bisa ikut daring karena sakit. Lebih bagus lagi izinnya ada surat keterangan dokter, difoto, cepet, kirim no guru mapele, kirim no wali ke lase, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi izin itu wajib memberitahu kondisi kalian, misalkan kok saya tidak bisa ikut, itu kenapa? Seperti itu, ya. Izin harus komunikasi dengan pembimbing akademik atau wali kelas dan guru-guru mapel. Ya. Misal tidak bisa mengirim atau mengumpulkan tugas, tidak bisa ikut ulangan hari itu, setidaknya menghubungi atau chat izin dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mapel tersebut, selayaknya seperti sekolah tatap muka betulan. Nah, tetapi ini dilakukan secara daring melalui alat telekomunikasi atau HP atau laptop. Mungkin saat ini ada yang ikut Meet ini dengan laptop, bisa ini pakai laptop ya, poin 5 itu. Jadi persensi kalian jangan sampai alfa 3 kali berturut-turut. Perhatikan, jangan sampai alfa 3 kali berturut-turut. Ya, kalau kalian alfa 3 kali berturut-turut, tata tertib mungkin kemarin sudah disampaikan oleh pembicara lain, pasti kalian akan mendapatkan surat cinta atau surat panggilan orang tua untuk datang ke sekolah. Kenapa putra-putrinya kok tidak bisa ikut daring? Kenapa? Seperti itu. Ya? Jelas? Masih dengar suara saya? Iya, Pak. Masih, Ya. Pak. Nomor 6. Nomor 6 sekarang. Misal ada mau chat, telepon Bapak Ibu guru, baiknya menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, pakai kata nggih, ya, ya. Pakai kata saya, jangan aku. No, aku kan koyo ambek koncone. Aku jibokno kae. Aku reso mlebu. Misalkan ini contoh. Kamu tidak bisa hadir karena sakit. Kamu chat saya kan pembimbing akademik kalian. Kamu langsung chat, maaf, biasanya chat kan disingkat, MF, aku tidak bisa ikut daring. Dengan MF, saya tidak bisa ikut daring. Sopan mana? Yuk jawab. Saya tidak bisa ikut daring. Iya, sopan pakai kata saya tidak bisa ikut daring. Seperti itu. Menyapa dengan kata bapak, pak, ibu, bu. Nah, ini juga beda. Bapak itu lebih sopan banding pak tok. Pak tok. Pak tok kuwi ning dalan, ning nggon terminal, ning nggon Indomaret, Alfamaret. Pak, dompetnya ketinggalan. Pak, HP-nya ketinggalan. Tapi kalau menyebutkan nama Bapak Ibu guru, maaf Bapak. Atau yang tadi dompetnya ketinggalan, kamu ucapkan, maaf Bapak, dompetnya ketinggalan. Atau mungkin, Pak, maaf Pak, dompetnya ketinggalan. Kiranya lebih halus mana? Ayo, Bapak dengan Pak. Ayo. Bapak. Iya, Bapak. Tapi nyebut Pak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lebih menghormati lagi, itu Bapak. Ibu pun sama. Ibu dengan Bu. Itu lebih halus atau lebih sopan ibu. Ya gitu ya. Tapi menjawab pakai Bu nggak apa-apa. Dibanding tadi, aku. Ya, dibanding aku tadi. Menjawab salam dengan salam yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, dan sebagainya. Misalkan ada yang memakai emoji atau stiker dan sebagainya, stikernya ya yang baik, yang sopan. Jangan stiker yang apa itu, kayak anak-anak muda yang di grup-grup yang itu, yang tidak sopan. Ya, seperti itu kan banyak stiker yang di mana itu, di WhatsApp itu. Nah, jadi harus ngambil yang stiker yang baik. Yang ketujuh, jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan, komunikasikan dengan wali kelas atau pembimbing akademik kelas bersangkutan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan dengan pembimbing akademik.
pembimbing akademik kalian 10 IPA 4 yaitu saya. Ya. Jadi misalkan mau tentang Pak konsultasi dengan program lulus 2 tahun, bisa dengan saya. Atau bisa dengan langsung Pak Makin, Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Depok kemarin yang ngisi tentang kurikulum. Ya, itu Pak Makin, itu Waka Kurikulum. Misalkan ke saya dulu, ya nggak apa-apa. Langsung Pak Makin, nggak apa-apa. Ya. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran daring kali ini tidak mengalami kendala. Ya, agar tetap berprestasi, bisa lulus 2 tahun, kalian harus semangat belajar. Ya, seperti itu. Ya, jadi belajar dimanapun bisa. Ya, niat kalian belajar dimanapun. Di rumah belajar mandiri malah lebih mengena. Ya, tidak melulu diberi terus, dikasih terus. Ibaratkan makan itu disuapin. Belajar disuapin dengan belajar langsung sendiri, makan sendiri itu bisa lebih mengena yang mandiri kalau menurut saya. Ya, karena pengalaman sendiri langsung. Ada yang sulit ditanyakan. Tapi kalau didulang terus seperti saat kalian masih SD, ya, atau saat TK, ya kamu nanti tidak akan punya pengalaman tersendiri. Nah, ini sekarang kalian sudah masuk SMA, ya. Terus yang ke-8, mempersiapkan buku tulis, buku catatan, buku tugas setiap mapel. Meskipun daring, kalian buku tulisnya tetap sama, ya, tiap mapel disediakan bukunya. Buku tugas disediakan. Ya, jadi misalkan nanti kerjakan di buku tugas. Buku tugas itu ngumpul kene piye. Bisa dipoto cepet. Tulisan dari buku tugas itu dipoto cepet, kirimkan classroom atau kirimkan email, tergantung perintahnya nanti bagaimana. Seperti itu. Misalkan ada penjelasan dirangkum di buku catatan. Nah, dirangkum di buku catatan berarti penyatet. Seperti ini, kamu mendengarkan pakai headset atau pakai handphone, kamu mencatat. Ada buku, tulis, kamu catat. Tangannya sambil mencatat. Seperti itu. Nah, kan mencatat atau mencongak seperti itu, maaf, itu kan tidak hanya bisa dilakukan di sekolah kan, di rumah juga bisa. Di rumah juga ada meja. Meja kesel Pak, malah enak sambil tiduran di kamar. Ya, malah enak mencatat sambil buat kopi Pak, bisa. Di sekolah dimarahi ya, itu malah di rumah bisa sambil minum jus, kopi, ya kan? Seperti itu. Ya. Dan untuk belajar di rumah bisa pinjam atau memakai buku paket dari perpustakaan. Nah, jadi kalian juga di SMA Negeri 1 Depok ada perpustakaan. Nah, misalkan kok kamu pengen punya buku literasi, literatur yang banyak, kamu pinjam di perpus. Pinjam buku Pak, misalkan Bahasa Indonesia dari Erlangga ada, dari Yudhistira ada, terus dari Kemendikbud ada. Wah, saya pengen belajar tiga-tiganya misalkan. Ya berarti kamu harus pinjam. Misalkan kemarin sudah dikasih Pak, misalkan. Ya itu UPU sama UKBM belum Pak, misalkan. Ya nanti kalau misalkan sudah, nanti akan didistribusikan. Seperti itu. Seperti ini tadi saya sebelum ngisi materi ini, saya ngantar anak saya SD, anak saya masih SD, anak saya baru umur 9 tahun, itu ngantar ke SD-nya ngambil buku, sama bayar buku tuh. Nah, untuk buat belajar di rumah. Seperti itu. Kemarin anak saya juga seperti ini, pakai Meet, pakai HP-nya, tak kasih tripod, terus dia melihat teman-temannya dari HP-nya. Seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini, pembekalan pembelajaran ini? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya, sekarang kita lanjutkan yang selanjutnya. Waduh, sekolah daring, ratau neng sekolahan, baru kelas 1, Pak. Gambarnya kelihatan ya ini ya? Iya, Pak. Gambarnya apa coba? Gambarnya apa itu? Denah gedung, Pak. Denah gedung. Denah Ya, denah gedung SMA 1 Dempet ya. Ini kan saya tanya, soalnya
koneksivitas jaringan di sana sama di sini kita kan nggak tahu. Mikrofonnya tolong dimatikan lagi yang nyala. Ya, Pak. Nah, itu ada denah gedung. Di sebelah selatan itu, di sebelah lapangan indoor, itu ada penunjuk arah mata angin. Ya, yang ke atas itu barat, yang sebelah kanan itu selatan, sebelah bawah itu timur, sebelah kiri itu utara. Itu ada tandanya. Nah, sebelah selatan sendiri itu ada gerbang. Pintu gerbang, kalian masuk. Tuh, ya. Nah, kalian masuk itu ada pos satpam. Kalau yang di pintu sebelah timur itu ada pos satpam. Kalau pintu sebelah barat itu ada musola, ya. Nah, itu ada taman di depannya. Parkir siswa di mana? Misalkan kok besok, delalah alhamdulillah misalkan semoga pandemi selesai di bulan Agustus. Bulan Agustus itu atau September nanti sudah berangkat sekolah. Yang bawa motor berarti parkirnya di belakang musola, ya. Yang bawa motor parkirnya di belakang musola itu ada parkir siswa. Kalian lihat musola itu ya. Nah, parkirnya di situ. Tidak boleh parkir di depan ruang kepala sekolah atau di depan ruang guru. Ya, karena di situ parkir mobil dan parkir bapak ibu guru. Ya, seperti itu. Terus di belakang pos satpam itu ada lantai 1, itu LT1 itu lantai 1, lab komputer. Lantai 2 itu lab komputer. Ya. Jadi 4 ruang itu lab komputer semua. Karena siswa SMA Negeri 1 Lembat termasuk banyak, ada 1000 lebih, jadi labnya ada 4, lab komputernya. Di belakang lab komputer itu ada sanggar pramuka, Dewan Ambalan. Kalau di Penegak itu ada istilahnya Dewan Ambalan. Kalau di Penggalang dulu kalian kan Dewan Penggalang, ya, Dewan Penggalang. Kalau di Penegak, ya ini, DA ini, itu ada Dewan Ambalan, karena Penegak. Pintu masuknya siswa setelah parkir di belakang musola, jalan, nah, penerapan protokoler kesehatan, di sini ada tempat cuci tangan, silakan cuci tangan di sini. Di kiri ini ada WC. WC. Sebelahnya jalan ini kanan ini ada ruang band. Jadi besok misalkan kalau sudah tatap muka, ada yang bisa main gitar, drum, suaranya bagus buat solo vokal, ikut ekstra band. Ya. SMA Dempet yang lulusan banyak yang menjadi penyanyi, banyak yang bisa menjadi pemain musik di dangdut, orkes itu banyak. Terus untuk mengurusi administrasi, pembayaran, dan apa sebagainya untuk surat menyurat, kalau pembayaran ini kayaknya nanti sekolah kita kan tidak ada SPI, tidak ada SPP ya. Jadi di sini surat menyurat dan sebagainya ini di gedung TU ini, sebelah BEN ini ya. Administrasi dan sebagainya di sini di TU. Sebelah TU ada WC, ya. Sebelah TU ada WC. Nah, yang di sini Pak, ini apa kok nggak kelihatan ya karena ini kecil ya. Itu ini yang ada yang saya tunjukkan ini di layar ini. Ini ada ruang UKS. Biasanya kalau yang upacara di lapangan utama sini outdoor, kalau ada yang sakit biasanya bawa masuk ke UKS ini. Maaf, UKS ini. UKS sebelahan dengan ruang OSIS. Ruang pengurus OSIS dan UKS ini sebelahan. Terus sebelahnya lagi yaitu ruang BP. Nah, jadi tadi yang misalkan kok ada 3 kali alfa berturut-turut tidak ikut, nah pasti orang tuanya dipanggil, orang tua dan siswanya dipanggil, terus masuk di ruang BPBK. Nah, sebelah ruang BPBK ini ada hall, tulisannya ini, hall atau ruang tamu. Dan ruang tamu ini langsung ada pintu masuknya ke ruang kepala sekolah. Nah, biasanya di sini siswa tidak boleh masuk di sini. Kecuali kalau siswa masuk ada perintah atau ada urusan tersendiri, boleh masuk ke sini. Kalau tidak ada perintah tidak boleh masuk sini. Terus sebelahnya yang agak besar ini adalah ruang guru. Ya. Kalau kalian mencari Bapak Ibu guru mapel misalkan, Pak, HP saya rusak. Saya mau mengirim tugas tapi tidak ada HP.
saya mau mengumpulkan manual Pak tugasnya, buku tugasnya tak kumpulkan manual. Berarti kamu masuk SMA Dempet, parkir, dari itu langsung jalan, masuk ruang guru sini. Tanya, Pak, bisa ketemu dengan Pak namanya siapa misalkan? Pak Sunedi misalkan. Oh, Pak Sunedi ini sedang di rumah. Tidak, pas kebetulan saya pas jadwal WFH misalkan. Oh, ya ada. Atau sudah menghubungi Pak Sun. Sudah disuruh menaruh di mejanya Pak Sun. Oh iya, itu mejanya Pak Sun nanti akan ditunjukkan. Ada tulisannya di mejanya. Pak Sun Hadi, cari ya, itu di pojok situ misalkan. Nah, kamu berarti mencarinya. Terus bukunya taruh situ. Ya. Nah, tadi misalkan mau pinjam buku di perpustakaan. Perpustakaannya mana, Pak? Nah, lantai 2, sebelah ruang guru ada lantai 2. Itu perpustakaan. Ini yang saya tunjukkan. Ya. Di bawahnya kelas siswa, ya, ruang kelas. Di bawahnya ini ruang kelas. Kalau ini dulu pas masih berangkat, 2 kelas ini biasanya digunakan untuk duta. Kelas yang diprioritaskan masuk lulus 2 tahun. Biasanya di sini. Ya, yang duta biasanya di sini 2 tahun. Ya, sebelahnya ada WC. Terus ini ada lapangan utama outdoor yang biasanya buat upacara rutin hari Senin. Ini ada kelas lagi. Oh ya, ini ada kecil, ini WC. Ini belum tertulis WC ya. Ini ada WC. Terus ini ada kelas lagi, ada kelas lagi. Terus ini 2 lantai yang menghadap ke selatan ini ada 4 atau 4 gedung, 8 gedung ini, bawah 4, atas 4 ini juga sama untuk kelas. Lantai 1 kelas, lantai 2 kelas. Biasanya untuk kelas 12 ini. Untuk kelas 10 biasanya berada di belakang ini, di lingkungan lapangan indoor. Yang di sini, di depan TU ini juga lantai 1, lantai 2 ini juga untuk kelas. Ya. Terus ini ada koperasi siswa, ini kadang mau beli kertas folio, ballpoint, jajan, dan sebagainya, air mineral, itu biasanya di sini, di koperasi ini, di tengah-tengah. Jadi yang belakang bisa ke tengah, yang depan bisa ke tengah, tidak jauh. Sebelah koperasi ada go green, ada taman, ada burung, dan sebagainya di sini. Terus ada lab biologi. Kalian jurusan IPA, ini ada lab biologi di sini. Ya, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Iya. Lab biologi di sini belakang ada WC. Ya, di sini ada WC. Setelah itu ini ada kelas lagi, di pojok sini ada WC lagi. Terus di sini ada kelas lagi, di sini WC lagi. Di sini ada kelas lagi, di sini WC lagi. Kenapa kok banyak WC-nya, Pak? Toiletnya, Pak? Di kelas SD saya dulu tuh WC-nya cuma 4, misalkan. Beda. SMA Dempet muridnya 1000, kalau WC-nya 4 ya muntel. Ya, misalkan kok 1000 kebelet pipis kabeh antrine ya dawane pol kaya antri sembako. Ya, Cak. Jadi, maka di sini misalkan kelas kalian biasanya nanti IPA 4 itu di lokasi sini kemungkinan biasanya. Kalau enggak di sini, di sini. Jadi misalkan kok kalian nanti berangkat 10 MIPA 4 misalkan, dapat kelas pojok sini. Nah, dapat kelas pojok sini. Kalau pas istirahat kepengen ke toilet, di sini ada WC dekat. WC-nya sini penuh, bisa cari WC yang kosong misalkan di sini, atau di sini. Oh, mau isi perut dulu, Pak. Sarapan, Pak. Nah, di sini ada kantin. Kantin sini penuh, pindah kantin sini. Kantin sini penuh, pindah sini. Kantin sini penuh, pindah sini. Di sini juga ada kantin. Di sini koperasi. Mau beli es teh di sini kelamaan misalkan. Besok kalau sudah berangkat, kalau pandemi sudah berakhir. Alah, saya di koperasi aja misalkan. Bisa. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini ada lapangan indoor, lapangan basket. Sampai alumni pun ada yang main di sini. Jadi itu orang Dongori itu tiap sore siswa saya itu dulu pas masih boleh masuk ke sekolah itu suka main di basket di lokasi sini. Terus di sini ada lapangan voli pun sama, ya.
Ya, di sini saya mau menyampaikan denah gedung. Nah, nanti kalau kalian pas masuk kampus atau masuk sekolah, itu tidak bingung. Ini nanti materi ini nanti akan saya share di kelas juga. Jadi misalkan kok kalian besok ada urusan harus ke sekolah, ke kelas ini, kamu ada panduan denah gedung ini. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, sekarang kameranya dinyalakan semua. Nah, ini waktunya sudah habis. Kamera dinyalakan semua, kalian bisa screenshot, dibuat ngisi absen. Ya, ayo, nah, aku ben reti siji-siji. Gantengnya kayak opo, wah ini baru masuk, gigi terlambat tadi ini. Ya. Nah, Aku sama masuk. ya, pakai masker. Yuk, kita kompak, selfie pakai masker semua dulu ya. Ya, mosok Pak Sun wis tuwa ora oleh Harus pakai. selfie. Iya. Ya, misalkan enggak pakai enggak apa-apa. Kita selfie 2 kali. 1 pakai masker, 2 lepas masker. Beda reti kanca-kancane ya. Dengar toh suara saya? Dengar. Ya, yuk, kamera nyalakan semua, kita selfie. Pakai masker dulu, yang tidak pakai masker ya enggak apa-apa. Wong di rumah kalian masing-masing kok, ya. Yuk, pakai masker. Ya, pakai masker semua dulu. Dan saya hitung 3 kali. Posisinya kamera kelihatan semua. 1, 2, 3. Nah, saya share ke grup kelas. Banyak kering. Ya, atau di screenshot sendiri nggak apa-apa. Ya, screenshot sendiri. Hilang. Ya. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2. Bergaya bebas yuk. Bergaya bebas. 1, 2, 3. Saya share ke grup kelas. Terus maskernya dilepas. Kita selfie tidak pakai masker biar kelihatan gantengnya, cantiknya ya. Nah, posisi kamera kelihatan ya. Yuk, saya hitung lagi. 1. Pertama, bebasnya nanti ya, 2 kali ya. 1, 2, 3. Share ke kelas. Ya, sekarang gaya bebas. Ayo, boleh kalian bagaimana? Kayak gini boleh. Terserah kalian. Ayo, saya juga bebas ini. Tidak usah malu-malu. Yuk, 1, 2. Ngene wae. 1. Nirun-nirun wis sing nirun gayaku ngono. Aku ngene wae. 1, 2, 3. Ya, saya share. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat siswa baik-baik di PAM 4. Ini masih yang hadir masih 36. Tadi baru saja mungkin ada gangguan jaringan. Siapa tadi yang baru live pertama. Jadi
96% bisa hadir, mungkin tadi ya bisa semua. Ya, itu saya yang perlu tekankan, satu, jaga kesehatan pertama. Ya, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jangan terlalu banyak mobilitas, kurangi mobilitas kalian. Ya. Sekarang yang utama adalah jaga kesehatan. Itu saja pesan dari saya. Marilah kita berdoa di daring kali ini untuk mengakhiri kali ini agar pandemi di Indonesia dan di dunia atau pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akhiri sampai sini. Kita ketemu lain tempat. Saya akan share apa itu Meet yang kedua nanti di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus